on Eagle Kids Online Service. Hai semuanya. Wah, senang banget ya hari ini bisa ketemu lagi sama kalian. Sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar kami akan memulai online service. Tuhan berkati dan juga pimpin kami dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oh, sekarang aku punya pertanyaan. Visi, kamu itu penasaran gak sih sama benda-benda yang ada di daratan? Tentu aja Starry. Kan aku gak pernah ke daratan. Aku selalu ada di sini, di dalam air. Oh, kalau gitu sekarang aku punya gambar yang berisi tentang benda-benda yang ada di daratan. Nah, kamu sama teman-teman yang di rumah harus mencari sebuah objek. Nah, nanti objek yang kita cari akan ditunjukkan di gambar. Gimana? Gampang kan? Wah, kelihatan seru banget tuh Starry. Ya udah, kalau gitu kita langsung mulai aja gimana? Yuk, Let's go. gambar yang pertama. Kamu bisa lihat gambar apa ini? Kamu bisa lihat benda apa nih, Visi? Oh, aku bisa melihat pembesar kaca. Oh iya, ada di dress neneknya. Benar. Di topinya ada bintang. Oh ya, bintang. Wow. Teman-teman, kalian bisa tebak apa aja? Wah, ada kaos kaki. Di mana? Di sebelah neneknya. Oh ya, Di sebelah bintang. Ada sarung tangan juga, Starry. Oh iya. Aku Wah. bisa lihat itu. Aku lihat banyak. Ada kupu-kupu, ada botol, ada kaos kaki. Wah, kamu pinter banget, Visi. Gimana sama teman-teman di rumah? Kalian ketemu apa nih? Kalian bisa tebak juga nggak, teman-teman? Starry, gimana kalau kita lihat jawabannya aja? Boleh. Kita lihat ya. 1, 2, 2, 3. Wah, ada bintang. Aku Wah, ada bulan. Aku iya. nggak lihat itu. Ada jamur juga. Oh iya. Wah, Kita lanjut ke gambar kedua yuk. let's go. Wow. Wah, banyak binatang-binatang. Wah, kalian bisa lihat sesuatu nggak? Aku bisa lihat layang-layang. Oh iya, ada layang-layang. Oh, di bawah layang-layang ada tikus. Oh iya, wah. Oh, ada gembok. Kamu lihat nggak ada gembok di deket culanya badak? Oh iya, aku lihat, Starry. Teman-teman, kalian bisa lihat apa lagi nih? Kalau aku bisa lihat buku di mobilnya. Kamu bisa Wah, lihat gak? Kelihatan. Itu beneran mirip sama yang di sebelahnya, Visi. Iya. Oh, ada bumerang. Kamu lihat kan bumerang? Oh iya, aku lihat. Ada di kaki badaknya itu kan? Betul. Oh, ada amplop nih di belalainya gajah. Wah, kamu pinter banget, Starry. Apalagi ya? Ini terlalu susah buat aku. Gimana kalau kita lihat jawabannya aja? Oke, boleh. Kita lihat ya. 1, 2, 3. Wah. Ada itu tuh di bawah tuh. Apa? Iya. Ada tongkat pemukul juga. Oh iya. Yaudah, kita lanjut ke gambar terakhir ya. Oke. Wah, ini warna-warni banget nih. Iya. Wah, Starry, aku bisa lihat pisang. Wow. Ada di mobil kuning. Wah, teman-teman yang di rumah bisa kelihatan gak? Teman-teman bisa tebak apa aja nih? Oh, ada sikat gigi di mobil yang warna merah. Oh iya, aku juga lihat setrika. Oh iya. Ada magnet. Di mana? Ada magnet di mobil yang warna ungu.
Wah, kamu detail banget sih, Starry. Aku bisa lihat peniti. Oh iya, peniti. Ada di mobil kuning. Bener banget. Teman-teman, kalian bisa tebak apa aja? Kita kesusahan banget nih buat tebak. Oh, ada senter visi. Kamu lihat gak? Di mana? Ada di mobil warna ungu. Di bawahnya perempuan yang baju pink. Wah, aku pikir itu sabuk loh. Kamu pinter Mirip banget banget sih. ya. Iya. Aku udah gak Nyerah bisa nih. jawab lagi nih. Kita lihat aja jawabannya yuk. Oke, kita lihat ya. 1, 2, 3. Wah. Wah, banyak Warnanya- banget ternyata. Warnanya benar-benar mirip sama yang ada di gambar ya. Wah, kalian pinter-pinter banget ya. Ternyata banyak banget nih objek-objek yang ada di daratan. Dan kita juga baru tahu ya, Starry. Ya, karena kita selalu ada di laut. Oh, Visi, aku mau tunjukin kamu sesuatu nih. Apa? Tara, aku punya mainan baru. Wah, bagus banget mainanmu. Kamu beli di mana? Iya kan, keren banget kan? Aku dapat dari kakakku. Jadi kemarin itu aku itu lagi sedih. Terus tiba-tiba kakakku datang dan ngasih aku mainan ini. Jadi aku udah gak sedih lagi. Wah, kamu beruntung ya punya kakak yang selalu ada kalau kamu lagi sedih. Bener, kakakku baik banget. Aku sayang banget sama kakakku. Oh iya, Visi. Udah sore nih, kita pulang yuk. Oh iya, yaudah kita pulang yuk. Ayo. We are crazy in love with you, God. We want to praise you with all of our might. Now sing it, na na na. Na na na, na 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 na. Na na na, na 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 na. Na na na, na 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 na. It doesn't matter. It doesn't matter what the world thinks of me. You came above and now I know I am free. Jesus, your love has set me free. My life was boring till you came and changed me. You came above and now I know I am free. Jesus, your love has set me free. Follow us. Go crazy as it for you. Crazy as it for you. Jump and press like crazy for you. Wanna go crazy as it for you. Crazy as it for you. Jump and press like crazy for you. Wanna go crazy as it for you. Crazy as it for you. Jump and press like crazy for you. Wanna go crazy as it for you. Crazy as it for you. Jump and press like crazy. Na 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 na. 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 Are you ready? It doesn't matter what the world thinks of me. You came above and now I know I am free. Say Jesus, your love has set me free. My life was boring till you came and changed me. You came above and now I know I am free. Jesus, your love has set me free. Hey, wanna go crazy as it for you. Crazy as it for you. Jump and press like crazy for you. Wanna go crazy as it
Hai, Selamat Pa. datang di rumah. Loh, kok kamu lemes gitu sih, Visi? Kamu kenapa? Lagi lapar ya? Gak, Pa. Aku udah kenyang. Terus kamu kenapa kok lesu gitu? Pa, kenapa sih aku gak Mm-mm. punya kakak? Aku kan juga pengen punya kakak. Loh. Kamu kenapa kok tiba-tiba tanya gitu, Visi? Itu loh, Pa. Kenapa? Si Starry. Oh, Stari. Kenapa Stari? Dia itu punya kakak. Kalau Mm-mm. misalnya dia sedih, dia ada yang menghibur. Lah, kalau aku gak ada yang menghibur. Nobody cares for me. Loh, Visi, kamu itu gak kalah sama Stari. Kamu itu punya papa dan mama. Tapi, Pa, Hmm. papa sama mama kan gak selalu ada di rumah. Nah, Oh. kalau misalnya Ya. aku lagi sedih, lagi mewek, tapi papa gak ada di rumah, aku kan kesepian. Loh, tapi Visi, kamu ingat. Betul, kalau papa sama mama gak selalu ada di rumah. Tapi kamu harus ingat, Tuhan Yesus itu selalu ada buat kamu. Wah, iya juga ya, Pa. Betul. Wah, bener banget. Aku kan punya Tuhan Yesus. Bener banget. God cares about my feelings. Nah, teman-teman di rumah sama papa, yuk sama-sama kita katakan sekali lagi ya. God cares about my feeling. Yes, that's the spirit. Yeay. Adik-adik, Tuhan Yesus tuh selalu menyertai kita loh. Dari pagi hari waktu kita buka mata, sampai malam hari kita mau tidur, di sekolah, di rumah, dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Karena Dia begitu mengasihi kita. Karena itu sekarang kita mau kasih yang terbaik, kita mau mengucap syukur bersama-sama untuk Tuhan. Tuhan yang sudah begitu baik untuk kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi kita datang kepada Bapa. Bapakku datang padamu, terima kasih Tuhan, ucapan syukur atas kasih-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita sembah Tuhan sama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi yuk kita sama-sama kita mengucapkan terima kasih untuk Tuhan Yesus. Pagi hari, siang hari,
hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik untuk kami, Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Kasih dan kebaikan-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Kami mau semakin hari semakin mengasihi-Mu, semakin hari Tuhan terus mengucap syukur. Kami mau semakin dekat dengan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati agar firman-Mu bisa bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, bersyukur sekali hari ini kita bisa berjumpa lagi. Kakak tahu juga kakak mendengar bahwa setiap kalian sangat setia untuk beribadah secara online. Kakak senang sekali, perasaan kakak happy sekali karena kalian mau setia beribadah secara online walaupun kalian ada juga sudah beribadah secara onsite. Nah, perasaan kakak yang happy ini akan kakak sampaikan tentang kebenaran firman Tuhan tentang perasaan. My feeling. Ya, kakak akan nyampaikan firman Tuhan tentang my feeling. Kalian tahu ini apa? Pasti kalian tahu ya. Dan kalian pasti juga pernah dapat kado. Kado ini sesuatu yang membuat kita happy ya. Kalau misalnya ada temenmu atau papa mamamu kasih kado, selamat ulang tahun ya, ini kado buat kamu. Kamu pasti happy, wajahmu pasti senang, tersenyum dengan gembira, atau bahkan kamu peluk papa mamamu, atau bukan hanya dengan papa mama, dengan saudaramu atau temanmu yang kasih, kamu akan peluk. Thank you ya buat kadonya. Perasaannya apa? Happy. Terus ada juga perasaan yang sedih, perasaan yang merasa kesepian, sedih, atau perasaan yang marah karena sama saudaramu atau adikmu kamu bertengkar, terus kamu gak bisa lakukan apapun. Nah, itulah namanya perasaan. Ada berbagai macam perasaan. Banyak macam-macam perasaan. Perasaan gembira, perasaan sedih, kemudian ada perasaan yang ini perasaannya marah sih. Perasaan marah, kemudian perasaan sedih, kecewa, dan sedih. Banyak macam perasaan yang ada dalam diri kita. Coba taruh tanganmu di dadamu. Kamu pasti tahu kan, perasaan itu ada di dalam dadamu, ada di hatimu. Kamu akan merasakan banyak macam perasaan. Yes, my feeling. Perasaan itu ada dalam hati kita. Tahu nggak adik-adik? God cares about my feeling. God cares about your feeling. God cares about our feeling. Karena perasaan itu, Tuhan itu mengenal isi hati kita. Seperti di firman Tuhan katakan di 2 Tawarik 6, adik-adik bisa baca di kitab 2 Tawarik 6 ayat 30b. Firman Tuhan katakan, sebab engkau sajalah. Siapa engkau? Tuhan kita. Sebab engkau sajalah yang mengenal hati anak-anak manusia. Sebab hanya Tuhan saja yang mengenal hati, isi hati setiap anak manusia. God cares about our feeling. God cares about your feeling. God cares about my feeling. Tuhan sayang sama kita. Makanya Tuhan peduli sama kita. Tuhan tahu loh adik-adik, kalau misalnya kamu itu berusaha belajar di rumah supaya hasil ujianmu itu terbaik kamu berikan. Buat papa mama bangga. Tapi ternyata mungkin kamu sudah melakukan yang terbaik, nilainya masih belum terbaik. Mama papa tidak memuji kamu. Terus kamu merasa sedih. Hatimu sedih. Orang lain tidak tahu kalau kamu lagi sedih. Orang lain tidak tahu kalau kamu merasa kecewa karena kamu tidak dipuji. Tapi Tuhan tahu loh.
Tuhan peduli dengan hatimu. Dia lihat isi hatimu. Dia mengenal isi hatimu. God cares about your feeling. God cares about our feeling. Tuhan sayang sama kamu. Ketika tadi kakak cerita kamu marah-marah. Kamu marah-marah enggak tahu kamu tuh kecewa sama siapa ya. Mungkin sama temenmu di sekolah. Kamu ditinggal sama temenmu yang sukanya bermain bersama-sama dengan kamu di sekolah. Tapi tiba-tiba temenmu gak peduli sama kamu. Kamu jadi kecewa, kamu marah. Kamu gak bisa ngungkapkan isi hatimu. Tapi tahu gak? Tuhan itu peduli dengan hatimu. Tuhan lihat isi hatimu. Karena firman Tuhan sudah katakan, sebab engkau sajalah yang mengenal hati anak-anak manusia. Manusia di sekitar kita tidak mengenal isi hati kita. Yang sedang sedih, yang sedang marah, yang sedang kecewa. Tapi Tuhan itu mengenal isi hati kita. Jadi adik-adik, kalau ketika kita sedang angry, katakan sama Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan aku nih angry, aku marah sama temanku, aku marah sama adekku. Aku enggak bisa berbuat apa-apa Tuhan, aku mau Tuhan tolong aku, hatiku ini lagi marah. Tuhan, aku minta kamu tolong aku, bantu aku supaya hatiku itu tidak marah, tidak terbawa perasaan marah yang berkelanjutan. Nanti marahnya hari ini, besok masih marah lagi. Tuhan tolong aku supaya hatiku tidak terbawa perasaan marah yang panjang. Tahu enggak? Ketika kita datang sama Tuhan, kita serahkan hati kita sama Tuhan, Tuhan peluk hati kita, Tuhan akan peluk kita, Tuhan akan berikan ketenangan, Tuhan akan berikan damai sejahtera di hati kita. Hati marah ini tiba-tiba hilang? Belum tentu, masih ada. Pelan-pelan Tuhan kasih ketenangan di hati kita. Pelan-pelan Tuhan beri damai di hati kita. Lama-lama hati kita hilang rasa marahnya. Juga kalau misalnya adik-adik merasa sedih kesepian di rumah dan tidak ada yang mengetahui perasaan sedihmu. Kamu merasa bahwa kamu tidak ada yang peduli sama kamu. Datang sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku lagi sedih Tuhan. Ungkapkan semua isi hatimu kepada Tuhan. Karena firman Tuhan sudah katakan, sebab engkau sajalah yang mengenal isi hati setiap anak manusia. Hanya Tuhan yang bisa mengenal isi hati kita. Makanya Tuhan ingin kita datang kepada Tuhan, kita serahkan semua hati kita kepada Tuhan. Kita ungkapkan isi hati kita, semua apa yang terjadi di hati kita, perasaan kita yang perasaan marah, perasaan sedih, perasaan kecewa, apapun itu. Perasaan yang ada dalam yang kita rasakan itu, kita serahkan kepada Tuhan. Tahu enggak? Tuhan akan datang kepada kita, Dia akan peluk hati kita, Dia akan peluk kita dengan penuh kasih sayang, dan Dia akan memberikan ketenangan di hati kita. Hati sedih itu lama-lama akan menjadi tenang. Hati sedih itu lama-lama akan menjadi happy. Ada kekuatan kasih yang Tuhan kasih. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Di Amsal 4 ayat 23. Coba adik-adik buka ya di Alkitab. Amsal 4 ayat 23. Tentang hati. Karena hati ini kita yang punya, tapi hati ini juga Tuhan yang kenal. Karena makanya itu Tuhan bilang, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Kenapa dibilang disuruh jaga? Karena ketika kita angry, yang tadi kakak bilang ini, akan terpancar dalam kehidupan kita. Kok bisa? Iya, kalau kita nggak jaga hati kita, waktu kita angry, perbuatan kita itu akan memancarkan perbuatan kemarahan. Kita bisa hentak-hentak kaki, kita bisa dorong pintu, kita bisa wajah kita itu jelek karena kemarahan ataupun sedih. Itulah. Kalau hati kita lagi sad atau angry ataupun kecewa, itu terpancar, akan kelihatan keluar.
dan akan terlihat dalam perkataan kita. Kalau kita kecewa sama orang, keluar melalui perkataan kita. Kita akan katakan yang jelek-jelek kepada orang. Kalau kita marah, kita akan teriak-teriak. Nah, Tuhan bilang, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan ingin kita menjaga hati kita supaya tidak sad berlama-lama, tidak angry berlama-lama, tidak kecewa berlama-lama, dengan datang kepada Tuhan supaya kehidupan yang kita pancarkan adalah kehidupan yang penuh sukacita, kehidupan yang penuh damai sejahtera, karena Tuhan cares about our feeling. God cares about my feeling. Katakan sama kakak, God cares about my feeling. Sekali lagi ya, God cares about my feeling. Yes. Hati ini ternyata Tuhan juga bisa pakai loh. God can use my feeling. God can use your feeling. God can use hati kita. Hati ini misalnya kalau sedih, Tuhan bisa pakai. Tapi sedihnya bukan untuk diri sendiri. Sedihnya itu untuk orang lain. Seperti firman Tuhan, tokoh Alkitab yang akan kita dengar berikut ini. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Lazarus dibangkitkan. Tuhan Yesus menerima kabar bahwa Lazarus sedang sakit. Kemudian ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea sekarang. Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Saudaramu akan bangkit. Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya, karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur itu untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? jawab mereka, Tuhan, mari lihatlah. maka menangislah Yesus, kata orang-orang Yahudi. Lihatlah, betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak, sehingga orang ini tidak mati? maka masgulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu, kata Yesus. Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Bukankah sudah kukatakan kepadamu? Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah.
Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluk. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Marta dan Maria sangat bersuka cita karena saudara mereka. Lazarus telah hidup kembali. Haleluya. Cerita Alkitab tadi menceritakan tentang Yesus. Yesus sedih ketika melihat Maria bersedih karena Lazarus meninggal dunia. Perasaan sedih Yesus itu bukan karena perasaan yang dibuat-buat. Tapi perasaan sedih Yesus adalah perasaan karena dia melihat, dia peduli kepada saudaranya, kepada saudarinya. Dan perasaan itu membuat dia tergerak hatinya untuk melakukan mujizat. Adik-adik, God can use my feeling. God can use your feeling. Perasaan itu yang ada di dalam hati kita, seperti yang kakak sampaikan ini, banyak perasaan di dalam hati kita, Tuhan itu bisa pakai. Apapun perasaan itu yang di dalam hati kita. Asalkan kita datang kepada Tuhan, kita minta Tuhan pakai hatiku, pakai perasaanku untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan mau seluruh hati kita ini dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi ketika kita angry, sad, serahkan semua kepada Tuhan. Ketika kita happy pun serahkan semua kepada Tuhan. Bukan hanya angry dan sad kita serahkan kepada Tuhan, tapi happy pun kita serahkan sama Tuhan. Karena Tuhan senang sekali ketika kita menyerahkan seluruh hati kita kepada Tuhan. Tuhan ingin pakai hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan ingin melakukan mujizat-mujizat yang terjadi melalui hati kita. Perasaan belas kasihan terhadap orang lain. Itu yang Tuhan ingin pakai dalam hidup kita. Belas kasihan ketika kita melihat ada orang yang sedang membutuhkan bantuan di tengah jalan. Ketika adik-adik lihat, loh kok ada orang yang sakit atau yang dia itu membutuhkan makanan. Hatimu ketika melihat itu ada perasaan belas kasihan. Timbul perasaan belas kasihan. Seperti Tuhan Yesus timbul di hatinya adalah perasaan belas kasihan terhadap Maria. Ketika ada itu dalam diri kita, kita tergerak. Hati kita tergerak untuk melakukan sesuatu, pekerjaan Tuhan. Apa itu? Memberi. Tergerak untuk memberi. Tergerak untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Karena hati kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan lihat itu. Ketika kita kecewa, marah, kita datang lagi kepada Tuhan. Bukan marah untuk diri sendiri. Bukan marah karena kecewa pada diri sendiri. Tapi marah karena apa? Lihat jiwa-jiwa di luar sana. Orang-orang yang belum bertobat. Teman-temanmu yang belum ke gereja. Kamu marah, aduh aku harus berdoa untuk mereka. Mereka itu butuh keselamatan. Mereka butuh datang kepada Yesus. Karena Yesus itu memeluk setiap orang yang datang kepadanya. Aku marah Tuhan. Kenapa? Marah untuk jiwa-jiwa. Karena aku rindu Tuhan untuk mereka mengenal Tuhan Yesus. Adik-adik, bawa rasa angry itu bukan untuk diri sendiri. Rasa angry, perasaan angry di hati kita untuk jiwa-jiwa. Ketika kita melihat itu, Tuhan melihat itu. Tuhan akan melakukan mujizat yang terjadi. Kita mungkin adik-adik melihat dalam keluarga adik-adik ada papa yang belum ke gereja mungkin, atau orang tua keluarga kalian salah satulah yang belum ke gereja. Kalian berdoa minta Tuhan perasaan sedih, angry untuk jiwa-jiwa, pertobatan terjadi. Datang, bawa kepada Tuhan. Itulah perasaan belas kasihan. Dan ketika itu kamu bawa kepada Tuhan, maka terjadi mujizat. Tergeraklah hati Tuhan karena perasaanmu kamu bawa kepada Tuhan. Perasaan sedih dan perasaan marah untuk jiwa-jiwa. Ayo berdoa untuk jiwa-jiwa. Ayo berdoa buat teman-temanmu yang belum ke gereja.
Ayo berdoa untuk keluargamu yang belum ke gereja dengan membawa perasaan di hatimu. Hati yang penuh dengan belas kasihan itu Tuhan lihat. Hati yang penuh belas kasihan itu Tuhan peduli. Dan Tuhan akan pakai hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kalian bisa loh dipakai Tuhan. Jangan khawatir adik-adik. Kalian bisa dipakai Tuhan. Karena hati kalian tertuju kepada Tuhan. Karena kalian serahkan hati kalian kepada Tuhan. Kakak senang kalau kakak pernah dengar cerita dari teman-teman kalian yang suka berdoa, meminta kepada Tuhan supaya orang tuanya ikut ke gereja bersama dengan dia. Dia datang dengan perasaan di hatinya, dengan kerinduan di hatinya kepada Tuhan. Tuhan dengar loh. Dan Tuhan bawa satu keluarga itu bersama-sama ke gereja. Ayo, teman-temanmu pun bisa kamu bawa dalam doa. Yang masih suka ganggu-ganggu, yang bandel-bandel, kamu bisa bawa dalam doa. Kamu sedih melihat mereka, kok suka ganggu ya? Kamu marah karena apa? Mereka itu kok suka jahil ya? Nah, perasaan itu kamu bawa ke Tuhan. Kamu berdoa, minta sama Tuhan. Maka akan terjadi mujizat. Akan ada pertolongan Tuhan. Akan ada pertobatan, keselamatan buat teman-temanmu. Oke adik-adik, kalian mau? Kalian bersedia berdoa untuk setiap orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan pertobatan, keselamatan? Kakak ajak yuk kita berdoa bersama-sama. Tapi sebelumnya kita menyanyikan pujian ini. Kalian tahu lagunya? Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Kalau bahasa Indonesianya begini, tapi kita nanti nyanyi lagu Inggrisnya ya. Ku berikan hatimu, hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Kita serahkan kepada Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, Lord, Lord, I give you my heart. Katakan di dalam hatimu, taruh tanganmu di hatimu. I live for you alone, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, bersyukur hari ini kami mendengarkan firman-Mu mengenai perasaan, my feeling. Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami. Dalam hati kami banyak perasaan-perasaan, bermacam-macam perasaan. Dan kami berdoa, Tuhan, saya berdoa, aku minta Tuhan tolong biarlah perasaan kami yang ada di dalam hati kami ini, kami serahkan semuanya kepadamu. Tuhan, pakai perasaan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kami serahkan semuanya hanya untuk kebesaran nama-Mu. Tuhan, pakai setiap adik-adik kami yang mendengarkan secara online ini. Mereka bawa hati mereka kepadamu. Mereka bawa perasaan mereka kepadamu. Karena perasaan mereka adalah milik Tuhan. Dan Tuhan juga tahu apa yang menjadi isi hati mereka. Tuhan berkati mereka dengan memiliki perasaan belas kasihan terhadap jiwa-jiwa, terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan berkati setiap adik-adik kami yang mendengarkan firman Tuhan secara online ini. Tuhan tambahkan perasaan belas kasihan Tuhan itu kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu hari ini. Kami bisa mendengarkan firman Tuhan supaya kami bisa menjaga hati kami dalam segala kewaspadaan. Karena hidup kami biarlah terpancar untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai setiap adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan hari ini.
Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.
Kamu kenapa, Starry? Kok lemes gitu sih? Sebenarnya aku lagi nggak enak badan, Visi. Gak enak badan? Tapi kamu udah minum obat kan? Sudah sih, tapi tetap aja ngerasanya nggak enak. Nah, mungkin itu karena kamu kecapean, Starry. Kamu harus banyak istirahat ya. Cepet sembuh, Starry. Terima kasih, Visi. Kamu perhatian deh. Iya nih, akhir-akhir ini aku perhatian banget. By the way, aku minta maaf ya, Starry. Aku kemarin jealous sama kamu. Hah? Jelas kenapa, Visi? Ya, karena kamu punya kakak dan aku nggak punya. Aku merasa nggak ada yang peduli sama aku. Tapi sekarang aku udah sadar dan aku udah tahu kalau Tuhan itu selalu ada buat aku. God cares about my feelings. Kamu bener, Visi. Kadang aku tuh juga ngerasa sedih dan gak ada yang mengerti aku. Oh. Tapi Tuhan Yesus itu selalu ada buat aku. God cares about my feelings. Wah, ternyata kita berdua sama ya. Nah, tapi teman-teman di rumah jangan merasa sendirian ya. Kalau semisal kalian merasa sendirian, kalian merasa kesepian, kalian bisa nonton kita di Eagle Kids Online Service. See you next week and Bye!